Dari dataran tinggi Karo, kita memulai perjalanan jelajah kopi yang menggugah rasa. Halo Bang Ju. Halo, Apa kabar Kak Bang? Nes, baik. Luar biasa. Akhirnya kami sampai di Siberteng Bang. Ya, selamat datang di Siberteng. Di tanah yang subur, kopi diproses dengan penuh dedikasi. Kalau di sini tuh ada 3 ya proses pasca panennya, mulai dari natural, honey, dan juga wash. Dan tadi kita lihat sendiri juga di sini tuh segala proses itu dilakuin, dikerjain di sini. Semangat hulu ke hilir menghasilkan biji kopi terbaik. Pemirsa, seharian ini udah ngobrol banyak hal dengan Bang Yu tentang kopi, dan besok kita akan diajak ke kebun ya Bang ya, ke ladang kopi. Mari pemirsa, kita nikmati keaslian rasa kopi. Siberteng. Saya menyebut diri saya sebagai seorang coffee enthusiast. Saya suka ngopi dan begitu passionate setiap kali bercerita tentang kopi. Mungkin karena di balik secangkir kopi yang saya minum, ada beragam kisah menarik. Cerita kopi ditanam, diolah, hingga siap diminum. Itulah mengapa ketika mendapat kabar tentang geliat kopi yang sedang berkembang di dataran tinggi Karo, hati saya langsung melompat untuk memulai jelajah kopi ini. Pemirsa, di perjalanan Tipotret kali ini kita akan mencicipi kopi khas Siberteng dari Kabupaten Karo. Kabarnya kopi yang satu ini punya cita rasa yang begitu nikmat sehingga mendapat julukan sebagai primadona baru dari tanah Karo. Di sana kita akan melihat seperti apa budidaya tanaman kopi dan juga proses pasca panen yang dilakukan dengan serius sehingga bisa ngasilin kopi dengan cita rasa yang berkualitas. Kita akan mulai perjalanan kita ke Siberteng, Kabupaten Karo. Dari kota Medan, kita berangkat ke Kabupaten Karo. Tempat yang kita tuju adalah sebuah kampung bernama Siberteng, yang berada di Desa Sikap, Kecamatan Barus Jahe. Sebagai daerah yang terkenal karena tanahnya yang subur, beragam komoditi pertanian tumbuh dan berkembang di dataran tinggi Karo. Tak terkecuali kopi. Setelah 2 jam perjalanan, kita tiba di Siberteng. Di sini, saya ajak pemirsa berkenalan dengan sosok penggerak di balik populernya nama kopi Siberteng. Halo Bang Ju. Halo, Apa kabar, Kak Bang? Nes, baik. Luar biasa. Akhirnya kami sampai di Siberteng, Bang. Ya, selamat datang di Siberteng. Terima kasih banyak Bang Ju. Iya. Pemirsa, ini kita udah barengan dengan Bang Juar, Halo. owner dari Pasla Coffee, dan ini kita udah ada di Siberteng. Ini tempat proses pasca panen ya, Bang? Ya, di sini kita tempat ngolah kopinya. Iya, proses pasca panen kopi Siberteng. Nanti kita juga akan diajak sama Bang Ju ke ladang, Ke ladang. kopi. Tapi mungkin sebelum itu aku nanti boleh Abang ajak keliling ya. Kita boleh diajak keliling ya. Oke, boleh. Oke. Semua bermula pada 2018. Saat itu, Bang Juar melihat potensi kopi Arabica di Siberteng cukup besar. Produksi serius dimulai tahun 2020. Bang Ju dan tim Pasla merangkul petani di sini, membenahi cara budidaya kopi, dan melakukan proses pasca panen dengan serius. Boleh Bang, aku dilihat proses pasca panen. Boleh. Siang ini kita lagi ada mau nyuci kopi, wash. Nanti kita akan coba, saya akan kasih lihat, bukan mengajarin, kasih lihat, belajar. Kasih lihat itu bagaimana pengolahan pasca panen wash, honey, natural. Kita kebetulan juga ada proses hari ini. Oke, siap. Boleh Bang? Boleh. Kita Ya. siap pemirsa. Seluruh proses pasca panen dilakukan di sini.
Tahap awal adalah proses rambang atau menyortir buah kopi. Ngerambang nih ngelihat ini juga nih sih apa namanya kualitas. Oh iya, jadi gimana cara nentuinnya Bang? Nah, jadi yang ngerambang itu yang dia ngerambang ke atas itu kita sisihkan. Berarti dia kurang bagus. Dengan cara ini, kita dapat memisahkan antara ceri kopi yang berkualitas dan ceri yang busuk terkena hama. Setiap buah yang mengapung menunjukkan bahwa kopi itu rusak atau busuk. Berarti memang tahap awal ketika petani kasih cerinya ke sini ngerambang gitu ya Bang? Ya, ngerambang dulu. Saat musim panen, Bang Ju dapat menerima 1 ton ceri kopi per hari. Untuk ceri kopi yang dipetik merah, Bang Juar menghargainya di atas harga pasar. Sebuah dukungan bagi petani yang komit merawat tanaman kopinya dengan baik. Iya pemirsa, seperti yang pemirsa juga bisa lihat ya, di belakang kita ini tempat proses pasca panen kopi Sibertang yang ada di sini. Tadi pemirsa juga tahu kalau di sini tuh ada 3 ya proses pasca panennya, mulai dari natural, honey dan juga wash. Dan tadi kita lihat sendiri juga di sini tuh segala proses itu dilakuin, dikerjain di sini, mulai dari pengupasan cerinya ya yang dijual oleh petani ke sini. Kemudian juga proses fermentasinya nanti itu juga akan dikeringkan di greenhouse, proses yang akan kita lihat selanjutnya. Nah, inilah kopi-kopi yang sudah kering dijemur. Ini tadi setelah selesai difermentasi, Setelah selesai fermentasi, dijemur. dijemur. Ini proses Ini honey. honey. Udah berapa lama nih Bang proses pengeringannya ini? Ini kurang lebih sudah 7 hari, lebih kurang lah. 7 hari. Jadi sampai hari keberapa baru bisa? Ini kemarin dijemur tanggal 28, kurang lebih 7 hari lah ya. 7 hari. Proses penjemuran dilakukan sampai kadar air dalam biji kopi berkurang hingga 10%. Sering dibalik-balik, Pakai ini ya? biar kopinya mengering rata. Boleh Karena kan dicoba ya Bang? Ada yang di bawah, apa? Boleh dicoba ya? Boleh? Mana tahu menarik minat juga kan? Untuk menghasilkan green bean, kopi yang sudah selesai dijemur kemudian akan diproses ke tahap selanjutnya. Saat ini, kopi Sibertang telah menembus pasar Pulau Jawa dan Malaysia. Nah, jadi kalau mau lihat perbedaan proses honey sama wash di penjemurannya nih. Ini yang wash. Ini yang wash. Dia memang kelihatan ya. Sudah Ya, dicuci itu ya Karena Bang? sudah dicuci, mucilesnya sudah nggak ada lagi. Udah bersih, memang betul-betul wash. Makanya dia lebih clean kalau rasa di wash. Bagi Bang Juar yang telah mengikuti program Key Processing Coffee, proses mengolah kopi adalah sebuah seni. Kopi diulik, rasa dan pengolahannya. Itulah mengapa dalam industri kopi, proses pasca panen adalah faktor penting yang nggak boleh dilewatkan. Asik ya pemirsa belajar tentang kopi. Dan ternyata siang hari ini kita disambut oleh hujan. Tapi nggak apa-apa, mungkin kita memang diajak untuk break sebentar ya. Sembari break, sembari kita nunggu juga untuk kita bisa ngelanjutin kegiatan kita selanjutnya. Mungkin kita boleh nyeduh kopi. Pemirsa, seharian ini kita udah belajar banyak hal ya tentang proses pasca panen kopi, dan besok kita akan lihat gimana ladang kopi Sibertang. Dan malam ini kita akan stay di sini, kita akan menikmati waktu malam ini di base campnya Pasla Coffee. Dan saya juga udah sengaja pemirsa dari Medan itu bawa tenda untuk kita bisa ngecamp di sini.
Mungkin kita juga bisa sambil healing, nikmatin waktu di tengah alam. Hawa dataran tinggi Karo yang dingin, ditambah suasana perkampungan yang tenang. Atmosfer yang pas untuk ngecamp. Pemirsa, ini kita udah selesai pasang tenda dan nanti saya juga mau prepare barang-barang saya. Dan setelah ini kita masih ngelanjutin ya kegiatan kita karena hari ini belum selesai. Nanti kita akan makan malam dan juga ngobrol juga masih dengan Bang Ju dan juga teman-teman dari Pasla Coffee masih tentang kopi. Cuaca malam ini sekitar 20 derajat Celcius pemirsa. Cerita dari Bang Ju, biasanya cuaca lebih dingin saat musim kemarau. Malam Bang Ju. Malam, halo. Gimana, dingin? Aduh, dingin ya Bang. Yalah, kita hangatkan lah kopi ini kan. Pas sekali lah ini ada Pas api kopi. unggun juga. Jadi kita tuangkan dulu segelas kopi nikmat. Ini Kak Agnes, biar hangat. Makasih Bang. Hati-hati panas. Emang kayaknya di sini nikmatnya 3 kali sehari ngopi ya Bang ya? Wajib, Wajib. wajib ya. 3 kali sehari ngopi. Jadi Bang, Oke. waktu adanya ini nih, orang Bang kan ada bertahun-tahun kan di sini kan. Iya. Masyarakat gimana Bang responnya sejak ada Pasla? Sekarang ini kita sangat diterima lah di masyarakat. Senang mereka. Bahkan di sini mereka sudah buat acara 17-an yang belum pernah diadain sama sekali gitu kan. Wah, senang lah mereka. Jadi udah ada wirid di sini, pengajian apa. Macam-macam lah kegiatan kampung sini. Paling nanti kita dalam waktu dekat ada acara mau kumpul sama kelompok, mau diskusi soal budidaya kopi sama kelompok. Karena di sini kita belum ada kelompok ada kelompok petani tani. kopi. Jadi kayak Visi ya. sevisi kok memang kita di sini ada menguntungkan, kenapa enggak sama-sama menguntungkan. Jadi dibuatlah wadahnya itu di kelompok tani Sisi Berteng ini tadi nanti rencananya. Kita kan butuh kolaborasi nih untuk memulai ini semua. Jadi mungkin kita mulainya itu kolaborasi dari membuat kelompok tani Sama teman-teman petani sama dulu. teman-teman petani di sini. Karena si Pasla ini sebenarnya fokusnya di pasca panen. Iya, iya. Iya, di pasca panen. Jadi di kopi itu kita butuh kolaborasi dengan petani. Jadi petani jual ceri, dia antar cerinya ke kita, jual cerinya kita terima, diolah lah sama si Pasla. Dan Pasla yang akan memberikan marketnya. Tetap kopi kita bawa nama dari kampung masing-masing. Contoh kayak Si Berteng, kita bawa nama Si Bertengnya. Lebih dari itu, Bang Juar juga punya mimpi lain untuk Si Berteng. Ia ingin membangun Si Berteng menjadi kampung agrowisata yang melibatkan masyarakat setempat. Menciptakan konsep wisata ngopi di tengah kebun kopi, didukung dengan pesona alam Si Berteng yang luar biasa indah. Kita doakan terwujud ya. Pemirsa, seharian ini udah ngobrol banyak hal dengan Bang Yu tentang kopi dan besok kita akan diajak ke kebun ya Bang ya, ke ladang kopi. Kita akan lihat langsung gimana di sana tanaman kopi yang ada di Si Berteng dan juga mungkin nanti bisa dapat kesempatan untuk sharing dengan petani kopi. Hai pemirsa, selamat pagi dari Si Berteng. Pagi hari ini kita disambut dengan cuaca yang cukup mendung ya. Memang cukup dingin sih pagi hari ini, mungkin cuaca hari ini sekitar 20 derajat Celcius pemirsa. Dan seperti janji saya kemarin, saya akan ajak pemirsa ke kebun, ke ladang kopi yang ada di atas sana. Nanti Bang Juar akan ajak kita ketemu dengan petani kopi di sana. Dan juga ngeliat langsung nih gimana cara mereka ngerawat tanaman kopi sehingga bisa ngasilin kopi Si Berteng yang berkualitas. Dan juga nanti kalau kita beruntung ya, kita juga masih nunggu cuaca sedikit cerah baru kita akan berangkat ke kebun. Kalau kita beruntung kita bisa ngeliat pemandangan indah nih. Kata Bang Juar di sana pemandangannya wah luar biasa. Jadi kita bisa lihat gunung di dataran tinggi Karo dari ladang ataupun kebun kopi Si Berteng.
Pagi, Bang. Lagi sibuk ya? Lagi nyuci, Bang? Ya pemirsa, jadi pagi hari ini tuh seperti yang pemirsa bisa lihat tadi ya, teman-teman Pasla Coffee tuh udah sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Kalau tadi kita bisa lihat juga Bang Juar dan teman-teman tuh lagi ngelanjutin ya proses pasca panen kopi, nyuci cari kopi dan juga proses fermentasi juga. Jadi dari pagi udah ngerjain aktivitas masing-masing. Meskipun cuaca hari ini juga masih mendung ya pemirsa, rintik-rintik hujan, gerimis tuh masih datang, tapi teman-teman masih tetap melanjutin aktivitas mereka. Dan nanti kita akan ke kebun ataupun ke ladang kopi di atas, tapi mungkin kita akan tunggu cuaca sedikit cerah ya untuk kita bisa ke kebun ataupun ke ladang kopi. Pemirsa, ini kebetulan hari sudah mulai cerah dan kita akan melanjutin perjalanan kita ke ladang kopi. Ini kita dari sini, dari base camp Pasla Coffee, kita akan jalan kaki ke ladang mungkin sekitar 20 menit. Itu Bang Juar dan juga teman-teman dari Pasla Coffee dan nunggu kita. Yuk! Jalan menuju ladang cukup menanjak, membuat napas saya cukup terengah-engah. Lumayan ngos-ngosan. Ya lumayan. Kalau udah biasa deh enak lah. Iya. Nah, dari sini kita bisa lihat pemandangan Tanah Karu, gunung-gunung di Tanah Karu seperti Gunung Piso-Piso, Sibuatan, ada kelihatan tuh puncak 2000 Iya. Siosar, tuh kelihatan tuh Siosar. Ternyata Siberteng punya pemandangan seindah ini. Kalau mau lihat itu, untuk melihat semua Tanah Karu tuh ada di sini. Dari Siberteng ternyata Dari ya. Siberteng. Kami lanjut trekking. Tim Pasla membawa kami ke jalan pintas yang lebih rindang. Melewati aliran sungai, lalu naik menanjak lagi. Saya bilang hati-hati, kering jatuh. Agak licin ternyata. Setelah lebih kurang 15 menit dari titik istirahat, kebun kopi mulai terlihat. Akhirnya, kita sampai. Pemirsa, kita sampai di kebun kopinya Pasla Coffee. Seperti yang pemirsa bisa lihat ya, ini memang lagi musim panen buah kopi pemirsa. Dan sebelum kita nanti ngelanjutin obrolan kita dan kegiatan kita di sini, kita mungkin mau santai sejenak, mau ngobrol-ngobrol nyantai dulu sambil ngopi ya. Menghilangkan lelah dari tadi kita naik trekking mungkin sekitar setengah jam, lumayan capek. Jadi kita mau nyantai dulu sama Bang Juar dan teman-teman Pasla Coffee. Melepas lelah dengan minum kopi dan makan jagung bakar. Berkenalan dengan petani kopi Siberteng, Bang Prinsip, Mas Pur, dan Bang Hamid. Senang sekali dengan pertemanan baru ini. Bener Bang, gini aja? Ya, ketiknya? ketiknya tuh gini lah. Apanya nggak ikut.
Jadi pemirsa, yang bisa dipanen itu yang merah gini ya Bang ya? Yang bisa dipanen tuh yang harus yang merah. Luas lahan kopi Arabica di sini mencapai 10 hektar. Menurut Bang Juar, perawatan kopi yang baik adalah kunci agar tanaman kopi produktif menghasilkan buah yang bagus. Seperti melakukan pemangkasan cabang yang tidak diinginkan. Pemirsa, ini kita sudah bersama dengan Bang Prinsip. Bang Prinsip adalah salah seorang petani kopi Siberteng. Dan kita mau dengar nih cerita menarik dan juga inspiratifnya Bang Prinsip yang sekarang juga hidup dari kopi. Iya. Itu tahun berapa Bang ketemu sama Bang Ju kira-kira? Sekarang 2024, 6 tahun. 6 tahun lalu berarti? Iya. Menurut cerita Bang Prinsip, sebelumnya sebagian besar petani di Siberteng menanam jeruk. Namun melihat prospek kopi yang baik di masa depan, kini mereka fokus ke budidaya kopi. Bang Prinsip juga mengakui bahwa kopi adalah komoditi yang tidak pernah pudar daya tariknya. Dan mungkin juga ada satu kepuasan dari Abang sebagai petani yang nanam kopi ini. Dan akhirnya cherry ini bisa diolah jadi satu minuman yang bisa dinikmati ya Bang ya, sang penikmat kopi. Ketika mengetahui fakta itu gitu Bang, ada satu kepuasan nggak sih gitu Abang dari petani? Iya, jadi gini, saya sebagai petani kan merasa puas, bangga gitu kan. Soalnya saya sering lihat YouTube itu. Kopi Siberteng ini udah banyak diminum orang di Malaysia. Wah. Kemarin saya nggak sengaja lihat YouTube kan, orang Jakarta ini. Kopi Siberteng, bahkan ada bule yang saya nggak tahu itu bahasanya, cuma ada katanya kopi Siberteng, itulah bahasa Inggris dia. Jadi Siberteng kopi katanya. Ini kok dari kampung aku ini, aku yang buat ini gitu. Aku itu. yang nanam itu kopinya. Iya seperti itu, itulah kepuasan yang ini tentang kopi ini buat saya pribadi gitu. Wah luar biasa. Perjalanan kali ini kembali mengingatkan saya bahwa ada sebuah rantai panjang di balik secangkir kopi. Geliat kopi Siberteng menunjukkan komitmen untuk menghadirkan dan menjaga keaslian rasa terbaik. Sebuah semangat untuk mengembangkan industri kopi Siberteng mulai dari hulu ke hilir. Pemirsa, senang sekali di perjalanan kali ini kita bisa ngelihat kopi Siberteng dan ditemani oleh Bang Juar juga dari awal. Kita datangin Pasla Kopi di Medan, terus kita datang ke Siberteng ngelihat langsung proses pasca panen dan juga gimana di hulunya. Ketemu langsung dengan teman-teman petani, luar biasa. Kita senang sekali Bang di perjalanan kali ini gitu bisa ngelihat geliat teman-teman petani kopi Siberteng. Thank you so much Bang Juar. Sama-sama. Semoga ke depan kopi Siberteng semakin jaya. Amin, amin. Siberteng jaya pasti kawan-kawan petani juga ikut Sejahtera. Semangat yang akhirnya dapat membawa petani kopi sejahtera.